Halo guys, nama gue Reno. Mungkin teman-teman gue yang lama di sosial media taunya gue Reno Friends. Sekarang menuju tanggal 9 September. Oh iya, adek gue kebetulan ulang tahun. Hari ini ya ulang tahun berarti dia. 9 September 2025. Kemarin kita baru aja ngelihat beberapa aksi demo gede-gedean dan terbesar di sejarah modern. Gue pengen ikutan ngomong soal ini karena banyak adik-adik kelas gue juga yang mungkin ngelihat gue si Reno ngomong mulu nih, atau enggak mungkin sejujurnya gue mual banget, gue takut banget perkara semua ini gitu. Yang gue takutin tuh bukan opininya apa segala macam gitu, tapi gue takut tuh kedepannya gimana. Gue sekarang sedang bekerja yang dibilang penghasilannya gede enggak, kecil enggak. Tentunya politik ke depan akan berpengaruh sama masa depan gue dong. Politik ke depan atau hasil semua demo ini, hasil semua keputusan pemerintah akan berpengaruh di pekerjaan-pekerjaan kita berikutnya dong. Jujur gue bekerja di F&B, bagian pelayanan, servis, dan rata-rata tamu gue bisa dibilang ada beberapa mungkin owner perusahaan atau mungkin beberapa terkait dengan pemerintahan. Cuman yang gue takutkan adalah keputusan setelah ini apa. Yang gue heran dari pemikiran gue, kenapa harus ada yang menang ada yang kalah gitu. Maksud gue ini kita demokrasi, kita nyari harusnya win-win solution. Kenapa harus ini dipenjarakan, ini menangnya ini segala macam gini-gini, apalagi buzzer yang katanya buzzer ya, gue nggak tahu. Tapi bingung gitu gue di sini. Gue takut karena pertama gini, gue bekerja tadi udah dijelaskan latar belakang gue pekerjaan dan segala macem. Gue sekarang punya anak, terus gue nggak mau anak gue tinggal di negara yang gak jelas. Gue mau pindah ke luar negeri juga bingung, duit yang ada apa enggak, di luar negeri bisa survive apa enggak. Ya itu juga kalau bisa. Orang kayak gue cuma bisa mimpi doang gitu. Yang gue pengen adalah setelah, kenapa enggak gini, kita banyak nonton film. Lu bisa bilang gue kebanyak canduan nonton film lah, banyak nonton anime lah, gue wibu lah, terserah. Tapi yang kita pengen kan negara atau hidup kita seperti di akhir ending film. Semua jadi tentram, semua jadi baik-baik aja setelah ini gitu. Dan gue juga turut berduka sama beberapa orang yang meninggal karena demo kemarin. Gue nggak ikut demo sama sekali. Mau ikut juga gue bingung. Gue bekerja karena pekerjaan F&B lo tau lah, 24 jam kadang kan kita harus standby, nggak bisa gitu loh. Sip-sipan pastinya. Tapi gue mendukung untuk demonya. Tapi gue nggak mendukung demo tanggal 25 ya, karena nggak jelas demo. Tiba-tiba ada demo aja, tiba-tiba ada foto, gue nggak tahu asli apa, palsu, ada video, malah video gedung DPR udah didudukin lah sama orang-orang.
Ya nggak tahu lah, itu orang-orangnya juga gue liat bawa bapak semua, kagak ada mahasiswa-mahasiswanya. Nggak jelas lah, pokoknya nggak jelas tanggal 25 itu. Tapi yang jelas demo-demo yang kemarin setelah tanggal 25-nya, oke, gue dukung banget. Cuman ya itu, gue punya, sekarang gue lagi overthinking, gue punya rasa ketakutan bahwa gue harus kerja apa lagi ya. Maksud gue ya, ada yang pernah bilang gitu, gue nggak tahu, sekelibatan di TikTok gitu. Gue nggak tahu siapa yang bilang, apakah Rocky Gerung atau apa gitu. Pokoknya jangan sampai rakyat kayak gue, rakyat miskin, gue bisa dibilang menengah ke bawah lah atau miskin lah. Rakyat di bawah UMR deh, kita ganti bahasa ya. Rakyat di bawah UMR itu tahu kalau orang kaya sekaya apa. Jangan sampai rakyat di bawah UMR tahu bahwa orang kaya itu sekaya apa. Karena sekarang gue berpikiran, anjing, berarti gue kurang banget ya. Maksud gue, gila, mereka bisa hidup nyaman, tenang, mau ada demo pun kita lihat ternyata jarak DPR jauh banget dari demonstran. Saya ternyata ya hidup mereka tenang-tenang aja, apa yang mereka pikirkan gitu. Mereka kok nggak takut, ya ternyata jawabannya terbukti, ya iyalah mereka nggak takut. Mereka difasilitasi semua fasilitas yang nyaman. Gue pernah ngelayanin beberapa pejabat, dan memang gue sendiri mengakui enak melayani mereka karena gue nggak usah mikirin mereka sanggup bayar apa enggak, karena mereka pasti bayar. Uang bukan nominal buat mereka. Gue sebagai waiter merasa tenang, gue tinggal menunjukkan skill gue yang terbaik, pelayanan gue yang terbaik, that's it. Mereka udah nggak, gue nggak usah mikirin pembayaran, gue tinggal ngasih total harga aja, mereka kan pasti ACC. Kadang mereka nggak pernah lihat bill untuk makan atau minum. Ya sebetulnya ini etika pekerja sih, gue nggak boleh nyebutin ini sebetulnya, cuman gue juga jadi kesel sendiri. Ya anjir ya, lu udah dilayani dengan baik dengan gue sebagai waiter atau F&B, tapi lu melakukan hal-hal yang menyakiti hati kita rakyat gitu. Sebetulnya poinnya itu kan, permasalahan titik masalahnya itu, hati rakyat yang disakiti karena sosial media. Tapi yang gue bingung juga, seandainya video joget-joget itu tidak tersebar, harusnya aman dong. Terus seandainya tidak ada provokasi kayak wakil presiden melihat DPR, anggota DPR itu, harusnya aman dong. Harusnya nggak sampai ada ini. Harusnya, dan nggak ada demo di tanggal 25, harusnya ini semua berjalan lancar. Berarti bisa jadi musuh dari musuh. Ya, musuhnya anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya bukan rakyat dong. Harusnya menyebarluaskan video tersebut dong. Harusnya yang menggiring opini, semua opini tersebut dong. Kenapa kesannya jadi rakyat yang jadi musuhnya, atau enggak militer yang jadi musuhnya, atau enggak polisi yang jadi musuhnya? Berarti kan benar dong adanya adu domba. Ini gue awam banget ya, gue nggak tahu apapun, gue cuma ngeliat by sosial media. Mungkin pemerintah di sana kebanyakan boomer yang ngerasa sosial media itu nothing, bukan apa-apa. Tapi bagi milenial dan Gen Z, semua informasi sudah didapatkan di sosial media. Kita udah nggak nonton TV sama sekali nih. Gue pun nontonnya YouTube. Informasi gue dapat dari, ya
akun berita sosial media itu dan segala macem gitu. By the way, makanan gue udah datang. Jadi yang gue pengen curhat adalah gue resah banget sama Indonesia sekarang dan tempat tinggal gue sekarang. Dan untuk kedepannya anak gue seperti apa, tolong jangan bikin ada menang kalah gitu. Ya udah intinya kita mau Indonesia sekarang itu baik dan bagus. Dan seperti cerita-cerita film atau cerita-cerita anime yang gue tonton, bahwa di akhir ending ini nih, setelah kenapa enggak keputusan dan tuntutan yang 17+8 ini jadikan episode terakhir di episode anime Indonesia lah, episode film Indonesia. Udah, setelah ini kita akan ada happy ending gitu loh, karena setelah ini nggak kelihatan happy endingnya mau kemana. Harus ada yang dipenjarakan lah, harus ada yang menang lah, harus ada yang kalah lah, abal apa kanan lah kiri lah. Gak, udah, gue pengen hidup damai, tenang, happy aja, senang-senang aja di Indonesia. Itu keresahan gue. Thank you guys kalau ada yang dengerin gue. See you.